Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Pada mata kuliah Teknik Pemantauan dan Monitoring Penyakit Ikan pada pertemuan ke-12, saya akan membahas mengenai manajemen data pemantauan dan monitoring. Pertama-tama kita harus mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam manajemen data pemantauan dan monitoring penyakit ikan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang kedua Permen KP Nomor per 13 Men 2007 tentang sistem pemantauan hama dan penyakit ikan karantina. Yang ketiga Permen KP Nomor Cap 26 Men 2013 tentang penetapan jenis-jenis hama dan penyakit ikan karantina, golongan, media pembawa, dan sebarannya. Yang keempat, Keputusan Kepala BKIPM Nomor 32 Kep BKIPM 2015 tentang petunjuk teknis pemantauan hama dan penyakit ikan karantina. Lalu, apa yang dimaksud dengan HPIK atau hama dan penyakit ikan karantina? Yaitu semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. HPIK sendiri terdiri dari HPIK golongan 1 dan HPIK golongan 2. HPIK golongan 1 merupakan semua hama dan penyakit ikan karantina yang tidak dapat disuci hamakan atau disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya belum diketahui. Sedangkan HPIK golongan 2 yaitu semua hama dan penyakit ikan karantina yang dapat disuci hamakan dan atau disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya sudah dikuasai. Berdasarkan Kemen KP Nomor Kep 80 Men 2015, terdapat 4 jenis organisme yang menyerang ikan karantina. Organisme pertama yaitu virus. Pada golongan 1 terdiri dari 20 jenis. Pada golongan 2 tidak ada. Untuk organisme bakteri, golongan 1 terdiri dari 4 jenis, sedangkan golongan 2 terdiri dari 3 jenis. Untuk organisme parasit, golongan 1 terdiri dari 6 jenis, golongan 2 tidak ada. Dan organisme mikotik, golongan 1 terdiri dari 4 jenis, dan golongan 2 tidak ada. Baik, untuk selanjutnya, dalam pelaksanaan pemantauan HPIK, yaitu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu monitoring, yang kedua adalah surveillance. Pengertian dari pemantauan HPIK sendiri adalah suatu serangkaian pemeriksaan yang sistematik terhadap suatu populasi ikan untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit ikan karantina dan memerlukan adanya pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Sedangkan monitoring yaitu upaya secara terus-menerus dalam rangka mendapatkan perkiraan status kesehatan ikan dan penyakit yang terdapat pada suatu populasi. Selanjutnya untuk surveillance, yaitu pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi secara sistematis untuk mendukung klaim bahwa suatu populasi bebas penyakit tertentu atau untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotik dalam rangka pengendalian penyakit secara cepat. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui penyakit ikan karantina yang sudah ada di wilayah tersebut berdasarkan hasil pemantauan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk surveillance dilakukan untuk mengetahui penyakit ikan karantina tertentu yang telah ditetapkan di suatu kabupaten dan kota. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemantauan penyakit ikan. Pemantauan penyakit ikan dilaksanakan oleh petugas karantina ikan dengan jabatan PHPI atau pengendali hama dan penyakit ikan ahli, PHPI terampil, serta dapat melibatkan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, penyuluh perikanan, dan pembudidaya ikan yang ditunjuk oleh Kepala UPT atau unit pelaksana teknis KIPM setempat.
Dalam hal peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil pemantauan, UPT dapat menyertakan pakar dari lembaga perguruan tinggi atau lembaga penelitian, meliputi pakar di bidang parasitologi, bakteriologi, virologi, mikologi, patologi, dan atau epidemiologi. Selanjutnya untuk sasaran pemantauan adalah HPIK sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26 Kepmen KP 2013 tentang penetapan jenis-jenis hama dan penyakit ikan karantina, golongan, media pembawa, dan sebarannya. Objek pemantauan adalah ikan yang dibudidayakan di dalam atau di luar kawasan perikanan budidaya atau kawasan minapolitan atau industrialisasi perikanan budidaya yang berpotensi sebagai media pembawa HPIK. Selanjutnya, pemantauan HPIK dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dan pada 2 lokasi dalam setahun. Diupayakan pemantauan dilakukan pada musim penghujan dan kemarau. Biasanya dilakukan saat musim pancaroba. Lalu mengapa dilakukan saat musim pancaroba? Mungkin teman-teman dapat memberikan tanggapan melalui komen di bawah ini ya. Oke, sedangkan untuk penentuan kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kolam dilakukan oleh UPT KIPM berdasarkan data potensi budidaya ikan di masing-masing kabupaten dan dikoordinasikan dengan dinas atau instansi terkait. Lokasi pemantauan adalah kawasan atau sentra perikanan budidaya atau minapolitan atau industrialisasi perikanan budidaya atau lokasi pembudidayaan ikan lainnya. Selain itu, penentuan lokasi pemantauan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi pemantauan menjamin ketersediaan contoh uji selama periode pemantauan. Pemantauan periode 1 dan periode berikutnya dilakukan di farm atau kolam yang lokasinya sama. Yang kedua, apabila pada kegiatan pemantauan berikutnya, farm atau kolam tempat dilakukan pemantauan tidak terdapat kegiatan budidaya atau tidak beroperasi atau tidak terdapat contoh uji yang sama, maka contoh uji dapat diambil dari kolam lain yang lokasinya berdekatan dengan kolam periode 1 atau dapat diambil dari kolam lain dalam desa yang sama. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan dalam melakukan pemantauan dan monitoring. Bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan HPIK dan HPI tertentu antara lain dalam pelaksanaan pemantauan dan monitoring adalah: pertama, alkohol, yang kedua, formalin, yang ketiga, media agar, yang keempat, bahan pengecatan, yang kelima, media atau bahan uji biokimia, yang keenam, lilin, kapas, tisu, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk alat yang diperlukan dalam pengambilan dan penyimpanan contoh uji, serta untuk pemeriksaan atau identifikasi penyakit ikan antara lain, yang pertama, GPS atau alat penentu koordinat lainnya. Kira-kira menurut teman-teman apa alasannya perlu membawa GPS? Silahkan komen di bawah ini ya. Untuk alat selanjutnya yang perlu dibawa adalah box untuk membawa alat atau ikan. Selanjutnya adalah peralatan bedah atau nekropsi. Selanjutnya peralatan inokulasi. Selanjutnya peralatan pemeriksaan atau identifikasi. Selanjutnya peralatan dokumentasi dan alat pengukur kualitas dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, data hasil pemantauan yang biasanya sering digunakan adalah prevalensi dan insidensi. Prevalensi merupakan persentase ikan yang terinfeksi dari jumlah total ikan populasi ikan pada satu waktu tertentu. Sedangkan insidensi yaitu jumlah wabah baru penyakit dalam jangka waktu tertentu dalam suatu populasi yang ditetapkan. Berikut adalah contoh perhitungan prevalensi. Misal di Kabupaten Pati ada 5 kecamatan contoh dengan jumlah total kolam dari 5 desa yaitu 60 kolam. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 4 periode dalam setahun untuk kejadian penyakit WSSV. Pada periode pertama tidak ada penyakit. Kemudian pada periode kedua ada penyakit di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Juwana dan Kecamatan Tayu.
Untuk Kecamatan Juwana, kejadian penyakit terjadi pada 2 desa, yaitu Desa Bakaran 2 kolam dan Desa Kauman 3 kolam. Dan untuk Kecamatan Tayu terjadi pada 1 desa, yaitu Desa Segara 4 kolam. Pada periode ketiga, tidak ada kejadian. Dan pada periode keempat, ada kejadian di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Juwana, Kecamatan Tayu, dan Kecamatan Margososo. Untuk Kecamatan Juwana, kejadian penyakit terjadi pada 2 desa, yaitu Desa Bakaran 1 kolam dan Desa Cepat 3 kolam. Untuk Kecamatan Tayu terjadi pada 1 desa, yaitu Desa Segara 2 kolam. Untuk Kecamatan Margososo terjadi pada 1 desa, yaitu Desa Sloko 2 kolam. Untuk perhitungan prevalensi menggunakan rumus jumlah kolam terinfeksi dibagi jumlah kolam total dikali 100%, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya 28%. Maka dapat disimpulkan 28% udang yang dipelihara di sentra-sentra budidaya udang Kabupaten Pati terinfeksi WSSV. 28% prevalensi yang diperoleh menjadi dasar pengambilan sampel tahun berikutnya. Selanjutnya untuk perhitungan insidensi, yaitu menggunakan rumus jumlah kolam terinfeksi dibagi jumlah total kolam sampel dikali periode pengamatan. 17 dibagi 60 dikali 4, yaitu sama dengan 0,07 atau 7%. Maka insidensi timbulnya penyakit adalah sebesar 7% dalam 1 tahun. Jadi kesimpulannya, Kabupaten Pati positif WSSV. Dari 7 kecamatan contoh, ada 3 kecamatan terinfeksi WSSV, yaitu Kecamatan Juwana, Tayu, dan Margososo. Pada Kecamatan Juwana ada 2 kejadian, yaitu pertama di Desa Bakaran dan Kauman, dan kejadian kedua di Desa Bakaran dan Cepat. Pada Kecamatan Tayu ada 2 kejadian, pertama di Desa Segoro dan kedua di Desa Segoro. Pada Kecamatan Margososo ada 1 kejadian, yaitu di Desa Sloko. Selanjutnya pembahasan hasil pemantauan, yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil identifikasi dan diagnosis HPIK yang ditemukan dengan lingkup bahasan sekurang-kurangnya. Yang pertama mengenai spesies yang terserang, yang kedua daerah yang terserang, yang ketiga ukuran ikan, yang keempat gejala klinis, yang kelima lokasi pengambilan contoh uji menggunakan koordinat dengan alat GPS, yang keenam asal ikan, asal induk dan asal benih, yang ketujuh kondisi lingkungan kolam atau tambak yang positif HPIK, yang kedelapan kondisi kolam atau tambak sekitarnya. Selanjutnya yang kesembilan adalah proses terjadinya kematian, mulai dari tanda awal lingkungan dan ikan, kemudian dilanjut ikan mati pada hari keberapa, kemudian puncak kematian di hari keberapa. Selanjutnya yang ke-10 adalah jumlah kematian, ke-11 kerugian ekonomi, yang ke-12 perkembangan penyakit di lokasi selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yang ke-13 upaya pengendalian yang dilakukan oleh petambak, dinas, dan atau PT KIPM, yang ke-14 mengenai laboratorium penguji, yang ke-15 data kualitatif air, yang ke-16 foto atau gambar, yang ke-17 dan yang terakhir merupakan referensi pustaka. Yang terakhir harus disiapkan yaitu mengenai arsip pemeriksaan. Setiap contoh uji yang dilakukan pemeriksaan wajib didokumentasikan dan disimpan sebagai arsip. Hal ini dimaksudkan untuk keterlurusan apabila hasil pemeriksaan positif HPIK atau untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Arsip dapat disimpan dalam bentuk yang pertama contoh uji yang dibekukan, atau contoh uji yang difiksasi, atau bisa juga hasil ekstraksi atau ekstrak DNA. Untuk sementara cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya ajukan, mohon dijawab melalui komen di bawah ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.